Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Suara Dakwah IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Berhikmah untuk umat. Bersama penghulu Genset Ibnu Sina Al-Musawa dalam tema bahasan pernikahan antar negara dalam kajian hukum dan dilematis. Untuk beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kholik dari penyuluh KUA Kecamatan Sidoarjo. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Ibnu Sina Al-Musyawi, ya penghulu Gen Z, bisa dicari di TikTok. Di situ saya juga edukasi sedikit-sedikit ya, walaupun memang ada sedikit bercanda juga. Untuk itu saya di sini posisinya sebagai penghulu di KUA Kecamatan Sidoarjo, dan juga termasuk KUA Kecamatan Sidoarjo itu KUA yang banyak juga menangani pernikahan campuran. Maksudnya pernikahan antara warga negara Indonesia dan juga warga negara asing, seperti itu. Masalah administrasi yang biasanya dihadapi setiap calon pengantin, baik dari pasangan yang dalam negeri maupun yang dari luar negeri, itu lebih banyak ke masalah apa, Mas? Oh ya, jadi seperti ini ya. Mungkin banyak yang mungkin kurang memahami juga ya. Jadi permasalahannya biasanya di dokumen WNA-nya biasanya. Kenapa? Karena ini memang sulit antara membedakan beberapa negara yang memang sudah mengikuti perjanjian apostil. Jadi negara-negara itu ada yang ikut perjanjian namanya saling melegalisasi dokumen. Nah, itu di apostil Den Haag Belanda. Jadi makanya beberapa orang itu tidak paham apakah misalnya calonnya dari negara Pakistan nih, apakah Pakistan itu ikut apostil atau tidak. Nah, ini biasanya permasalahannya di situ. Mungkin teman-teman untuk administrasi yang lain itu lebih mudah mungkin. Jadi seperti kalau untuk FYI atau for your information teman-teman, jadi untuk dokumen apa saja yang dibutuhkan ketika nikah dengan WNA, itu untuk yang WNA-nya yang pertama CNI. CNI itu Certificate No Implementation. Maksudnya sertifikat tidak ada halangan menikah. Kemudian yang kedua yaitu apostil. Nah, ini apostil itu berlaku bagi negara yang memang sudah ikut perjanjian apostil. Apa saja negaranya bisa dicek di websitenya Kemenkumham Solusi Apostil. Teman-teman bisa Google di situ negara mana saja. Jadi apakah calonnya teman-teman yang dari luar negeri nih, misal teman-teman dapat calon suami dari misalnya dari negara Belanda. Nah, itu bisa dicari di webnya Kemenkumham apakah dia itu masuk apostil atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu fotokopi data diri. Data diri itu seperti apa saja? Ini berbeda-beda ya teman-teman. Sepengalaman saya Pak Kholik di KUA Sidoarjo itu ada beberapa yang tidak punya, memang negaranya tidak mengeluarkan akte. Contohnya seperti Jepang. Jepang itu mereka tidak punya akte, tapi mereka punya KK seperti itu. Dan itu basis mereka untuk mencatat kelahiran. Nah, itu setiap negara berbeda-beda ya teman-teman. Yang penting dokumen data diri dan juga data orang tua itu nanti difotokopi diserahkan ke KUA. Kemudian yang selanjutnya yang penting juga itu dari paspor. Nah, paspor ini dari calon pengantin yang calon pengantinnya teman-teman dari luar negeri, kemudian translate. Jadi semua dokumen itu ditranslasikan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini banyak yang teman-teman salah kaprah mengenai translate. Ada beberapa saya pernah menerima Pak Kholik, itu ternyata translate-nya itu bukan resmi. Nah, ini banyak teman-teman yang tidak tahu ya. Jadi menerjemahkan dokumen, misalnya teman-teman dapat calon dari orang luar nih ya. Nah, itu harus dicatat, harus ditranslasikan secara resmi. Seperti itu. Itu memang permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi di KUA. Kalau masalah nikah luar negeri seperti itu. Semisal ada perbedaan masalah persyaratan tentang syarat-syarat atau dokumentasi untuk pernikahan antar negara ini, biasanya yang sering dihadapi itu problemnya di mana, Mas? Problemnya mungkin yang sering dihadapi itu di akta cerai ya. Jadi ketika memang calon pasangannya dari luar negeri itu bukan
jejaka ataupun perawan. Nah, itu biasanya kan harus ada akta luar negeri, tapi penafsiran antar negara itu beda-beda. Kadang-kadang ada beberapa negara itu yang memang tidak mau menyerahkan aslinya, hanya menyerahkan legalisir. Nah, padahal di peraturan kami itu memang harus asli. Nah, ini memang kadang-kadang ada beberapa yang memang masih penyesuaian. Bahkan pun kemarin ketika kami diskusi dengan Bimas Islam, itu masih ada rencana untuk di peraturan Menteri Agama untuk pencatatan nikah itu masih nanti akan berkembang dirubah lagi, nggih. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan. Jadi seperti itu. Itu biasanya yang paling sering juga. Dan juga apostil juga Paman, itu memang yang memang banyak yang masih awam masalah itu. Ketika ada permasalahan yang mungkin persyaratan di antara negara kita dengan negara luar berbeda, biasanya solusi yang diambil itu kita pedomannya kemana Mas? Di KUA biasanya? Ya, kalau kami pedomannya di KUA itu terutama di Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2024 ya, itu memang sudah menjadi pedoman yang absah bagi kami. Jadi untuk persyaratan luar negeri kami juga merujuknya ke situ, Pak Kholik. Jadi tidak serta-merta kita memutuskan seperti itu. Misal nih ada calon pengantin ya, ternyata pada saat datang di KUA negaranya termasuk negara yang apostil. Nah, tapi ketika mendaftarkan di KUA apostilnya belum. Nah, kami biasanya mengembalikan dulu untuk agar melengkapi. Kenapa? Karena apostil ini juga penting, karena juga ini salah satu dokumen kenegaraan juga, dan juga itu sudah perjanjian internasional. Nah, ini kadang-kadang yang memang tidak paham juga, atau yang lebih sering lagi itu biasanya terjemahan. Nah, biasanya terjemahannya itu bukan terjemahan tersumpah, terjemahan misalnya lewat ya aplikasi atau nah itu tidak boleh. Nah, itu sering-seringnya pengantin kan, loh ini kan terjemahan Pak. Nah, padahal yang dimaksud kami, yang dimaksud di Peraturan Menteri Agama itu terjemahan tersumpah. Nah, terjemahan tersumpah itu bisa cari-cari ya di Google banyak, bahkan jasanya banyak ya. Jadi bisa online bahkan. Nah, ini makanya teman-teman ketika daftar jangan lupa itu tadi. Itu banyak yang lupa memang. Untuk negara-negara yang belum termasuk di perjanjian apostil itu gimana Mas? Ya, kalau cara penyelesaiannya. Oh ya, jadi kalau negara yang tidak apostil itu memang tidak wajib apostil memang teman-teman. Tapi semua dokumen itu dilegalisasi oleh Kedubes, Kedutaan Besar negaranya di Indonesia. Jadi bisa kalau contohnya seperti Malaysia ya, salah satunya Malaysia yang belum apostil itu. Jadi kalau Malaysia bagaimana? Kalau Malaysia itu harus ke kedutaan dulu, baru nanti di stempel sama kedutaan, baru nanti dokumennya didaftarkan ke KUA seperti itu. Itu negara-negara yang memang tidak ikut apostil. Memang tidak semua negara ada apostil. Bahkan Amerika Serikat ya Pak Kholik itu hanya di beberapa negara bagian aja. Tidak semua negara bagian. Jadi makanya kadang-kadang kesulitan kami itu juga. Jadi harus teliti. Ini misal negaranya Amerika Serikat ya. Nah, ini kita harus lihat dulu Amerika Serikatnya mana. Kalau misal Arizona itu termasuk negara bagian Arizona itu yang belum ikut perjanjian apostil. Nah, itu kami juga harus teliti. Justru malah lebih teliti ke misalnya ke Amerika itu justru malah kita harus lebih teliti ya, karena daftarnya tidak detail gitu mereka. Kalau kayak Australia sudah apostil Mas? Sudah apostil kalau Australia seperti itu. Kemudian yang belum lagi kebanyakan Asia Tenggara kok. Seperti Thailand itu juga belum. Filipina belum juga. Belum. Yang sudah itu dari Asia Tenggara itu Singapura sama Indonesia. Itu yang lebih banyak ditangani pernikahan antar negara itu di KUA Sidoarjo khususnya ya. Itu lebih banyak dari negara mana Mas yang dihadapi selama jenengan nangani masalah pernikahan di KUA Sidoarjo, apalagi jenengan termasuk penghulu genset di KUA Sidoarjo. Ya, jadi mungkin walaupun saya masih 1 tahun ini ya, masih 1 tahun kurang ya Pak Kholik ya. Jadi sudah menangani setidaknya kalau yang paling banyak itu dari Turki, kalau kami dari Turki paling banyak. Mungkin ada juga beberapa negara juga yang ya lumayan dari Eropa terutama yang banyak, dari Belanda, Jerman dan sebagainya ya. Oke, seperti itu intinya.
Dan yang terakhir, pandangan jenengan tentang pernikahan antar negara ini dilematis atau gimana? Ya, jadi pernikahan itu memang itu adalah salah satu hak asasi manusia. Jadi memang harus bisa saling memilih. Tapi saran saya teman-teman ya, terutama buat WNI yang di luar Indonesia, yang kerja di luar, kalau misalnya pernikahannya tidak tercatat, ayo dicatatkan ke Dubes. Ini banyak permasalahan memang yang seperti itu karena tidak paham, akhirnya karena juga memang sudah terlanjur kerja di sana dan dapat orang sana, kadang-kadang suka meremehkan masalah administrasi. Jadi teman-teman mohon, karena kenapa? Karena semisal nanti anak punya anak dan lahir, nah ini nanti tidak punya kewarganegaraan, ada ancaman seperti itu nanti. Nah makanya ini fungsinya untuk mencatatkan secara resmi di KUA. Terima kasih atas penjelasannya tentang pernikahan antar negara ini. Mudah-mudahan semua ini membawa pencerahan dan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi mereka yang akan melaksanakan pernikahan dengan warga negara asing. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Ipari Sidoarjo. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.